Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kicco manussa patilabho te. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Selamat malam, Sukihontu, Namo Buddhaya. Ya, pimpinan puja yang saya hormati, barangkali ada para romo, ramani yang hadir di sini walaupun tidak menggunakan seragam. Ya, yang saya hormati, para ibu, bapak, saudara-saudari semuanya yang berbahagia. Malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini untuk melakukan penghormatan puja kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang mana apa yang sudah dilakukan oleh para ibu, bapak, saudara-saudari semuanya pada kesempatan ini adalah upaya untuk memperoleh kebajikan, memperoleh keberkahan. Dan ini sesuai yang disampaikan oleh Sang Buddha ya di dalam Manggala Sutta. Menghormat kepada yang patut dihormat itulah berkah utama. Jadi para ibu, bapak, saudara-saudari yang pada kesempatan ini menghormat kepada Buddha, Dhamma, Sangha, Anda telah menghormat kepada yang patut dihormat. Dengan begitu maka para ibu, bapak, saudara-saudari memperoleh berkah. Ya, berkahnya bukan berkah yang biasa-biasa, tetapi berkah yang luar biasa. Berkahnya utama. Maka Bante turut senang, turut bahagia dengan apa yang sudah dicapai oleh para ibu, bapak, saudara-saudari semuanya. Semoga di masa mendatang ketika ada kondisi-kondisi seperti saat ini mendukung, ya kondisi kesehatan mendukung, kondisi cuaca yang bagus mendukung, dan kondisi-kondisi baik lainnya mendukung, para ibu, bapak, saudara-saudari masih mau melakukan hal seperti ini lagi dan lagi. Dengan begitu kebajikan atau keberkahan yang diperoleh oleh Anda semuanya semakin bertambah. Ya, baik para ibu, bapak, saudara-saudari, pada kesempatan ini saya akan sharing Dhamma berkenaan dengan memaknai kehidupan sebagai manusia. Ya. Untuk memulai ceramah pada kesempatan ini, Bante akan awali dengan pertanyaan. Pertanyaannya gampang dan jawabannya juga gampang ya. Sengaja memang membuat pertanyaan gampang, jawabannya gampang. Karena ada yang senang membuat pertanyaan gampang tapi jawabannya susah nanti. Ya. Pertanyaannya begini. Apakah para ibu, bapak, saudara-saudari yang hadir di sini, tentu yang saya lihat ya. Kalau yang tidak saya lihat itu soal lain. Ya, para ibu, bapak, saudara-saudari yang hadir di sini semuanya manusia. Setuju?
Ada yang senyum-senyum. Atau mungkin ada yang ragu-ragu menjawab. Tidak ada yang ragu-ragu ya? Semua yang saya lihat hadir di sini manusia. Setuju? Termasuk yang di depan yang ngomong ya. Juga manusia. Kemudian pertanyaan lagi. Apakah semua yang hadir di sini bukan manusia? Tentu yang saya lihat maksudnya. Apakah bukan manusia? Setuju? Setuju ya? Ada yang tidak setuju? Jadi pertanyaannya dibalik. Tadi kan, apakah semua yang hadir di sini manusia? Manusia, setuju. Sekarang pertanyaan balik. Apakah semua yang hadir di sini bukan manusia? Setuju juga? Oke? Setuju atau tidak setuju? Oke, ada yang setuju, ada yang masih bingung karena tidak menjawab. Ya. Saya kasih tahu jawabannya sekarang. Apakah yang hadir di sini semuanya manusia? Bisa juga dikatakan manusia. Apakah semua yang hadir di sini dikatakan bukan manusia? Bisa juga dikatakan manusia. Dari mana kita bisa melihat itu? Sang Buddha, para ibu, bapak, saudara, saudari, mengajarkan tentang dua kebenaran. Ya, dua kebenaran. Kebenaran yang pertama disebut dengan samuti saca. Samuti saca ini adalah kebenaran berdasarkan kesepakatan. Ya, misalkan tadi saya sampaikan, apakah semuanya ini manusia? Ya, manusia. Menurut kesepakatan pada umumnya. Ya, kalau ini nanti kita katakan bukan manusia, banyak orang belum paham. Tetapi pada kenyataannya dan menurut pendapat umumnya, ini semua adalah manusia. Dan itu adalah benar. Menurut kesepakatan. Kemudian yang kedua, Sang Buddha mengajarkan tentang kebenaran, yaitu paramata saca. Yaitu kebenaran hakiki yang memang dikatakan benar-benar adanya. Ya, tidak dibuat-buat, dan ini bukan berdasarkan kesepakatan, tetapi ini memang kebenaran yang memang kebenaran. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah semua yang hadir di sini bukan manusia? Ya. Karena Sang Buddha mengajarkan tentang paramata saca. Paramata saca itu belum tentu berlaku untuk khalayak umum. Tetapi menurut pandangan agama Buddha, ini sangat berlaku. Sangat berlaku. Bagaimana kita ini dikatakan bukan manusia, para ibu, bapak, saudara-saudari? Yang dikatakan manusia ini hanya terdiri dari dua bagian pokok. Tapi nanti di pembahasan lain bisa digolongkan menjadi 5. Tetapi yang pada kesempatan ini, Bante hanya mengasih tahu menjadi 2. Apa yang ada di dalam diri kita ini? Hanya 2. Batin dan jasmani. Batin dan jasmani ini yang mana dikatakan sebagai manusia? Tidak ada sesungguhnya. Misalnya jasmani kita. Jasmani kita terdiri dari unsur-unsur. Ada 4 unsur utama. Ya, unsur padat, unsur cair, unsur api, unsur apalagi udara. Hanya ini. Ya, yang disebut sebagai manusia ini ya gabungan dari unsur-unsur ini. Tidak bisa kita mengklaim satu yang dikatakan manusia ini adalah unsur padat. Tidak bisa. Tetapi gabungan dari unsur-unsur itu. Tapi nanti kalau dilihat secara abhidhamma ada 28 unsur. Ya, materi. Nanti itu bisa dilihat sendiri ya. Lebih jelasnya. Tetapi paling tidak 4 poin utama ini ada dalam diri kita. Dan itulah yang membentuk kita. Ya, jadi kalau ditanya bagian mana manusianya? Yang dikatakan manusia secara utuh, tidak ada.
Hanya gabungan dari unsur-unsur itu. Kemudian dari unsur batin. Dari unsur batin, kalau kita lihat, ya kalau kita lihat dari sisi pengelompokan pancakanda, ya pancakanda, bagian batin juga dikelompokkan jadi 4. Ada bagian dari perasaan, ada bagian dari persepsi, ada bagian dari bentukan-bentukan pikiran, ada bagian dari macam-macam kesadaran. Ini yang ada. Dan yang mana yang disebut sebagai manusia? Ya gabungan dari itu semua, batin dan jasmani. Dan harus kita ingat, batin jasmani ini tidak selamanya tetap. Setiap saat, bahkan dalam hitungan detik itu berubah sangat cepat. Berubah sangat cepat. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa yang dikatakan sebagai manusia ini yang mana? Ini kalau kita lihat secara paramata. Yang dikatakan sebagai manusia sesungguhnya nggak ada. Yang ada apa? Ya nama batin itu. Ya, nama dan rupa, ya maksudnya nama dan rupa, batin jasmani. Dan itu semua selalu mengalami perubahan. Maka di dalam Milinda Vanha, nanti barangkali Anda sudah pernah melihatnya, ketika terjadi percakapan dengan Milinda, antara Milinda dengan Bante Nagasena, poin pertama menjelaskan tentang ini sesungguhnya. Ya, pertanyaannya, siapakah orang-orang memanggilmu? Nah ini pertanyaan dari Melinda. Ya Bante Nagasena menjawab, orang-orang manggil saya Nagasena. Kira-kira begitu. Ya. Lalu yang disebut Nagasena itu yang mana? Akhirnya diberikan perumpamaan seperti ya roda pedati begitu ya. Pedati. Roda pedati itu yang mana? Ya itu gabungan dari berbagai macam unsur-unsur. Ya ada rodanya, ada yang lain-lainnya. Ya demikian juga dengan manusia ini. Atau Bante Nagasena misalkan. Terdiri dari bermacam-macam. Dari atas sampai ke bawah ada nama-namanya tersendiri. Ya, bukan satu nama. Jadi bagian dari nama-nama ini jadikan satu sehingga terbentuklah kesepakatan menjadi manusia secara umum. Itu pun nanti ada lagi. Ada manusia laki-laki, ada manusia perempuan. Nah, pada kesempatan ini para ibu, bapak, saudara-saudari, saya tidak ingin membahas secara mendalam atau secara luas berkenaan dengan kebenaran yang kedua, paramata. Tetapi pada kesempatan ini saya akan sharing berkenaan dengan kebenaran yang pertama, yaitu sammuti saca. Ini pun sangat penting kita ketahui karena kita selalu ada interaksi, ada sosialisasi dengan masyarakat lain. Ya. Oke, kita sepakat ya. Semua yang hadir di sini manusia. Intinya begitu ya. Karena kita melihat ini berdasarkan kebenaran pada umumnya. Oke, saudara-saudari. Manusia adalah makhluk yang beruntung. Ya. Bagaimana dikatakan manusia adalah makhluk yang beruntung? Karena banyak makhluk-makhluk yang bukan manusia, tentunya yang selain para dewa ya. Karena para dewa jauh lebih beruntung daripada manusia dalam hal tempat kelahiran. Jadi sekali lagi manusia ini adalah makhluk beruntung dibanding dengan makhluk-makhluk yang ada di alam apaya. Bagaimana manusia ini dikatakan sangat beruntung? Ya, kita lahir sebagai manusia sangat beruntung. Ini kita bisa lihat di salah satu khotbah Sang Buddha. Nanti bisa dilihat di Samyutta Nikaya ya. Ada khotbah Sang Buddha di Anyatra Sutta. Ya, Anyatra Sutta.
Dalam khotbah itu Sang Buddha memberikan perumpamaan. Ya, suatu ketika beliau mengambil tanah dengan kuku beliau. Lalu setelah mengambil tanah dengan kuku beliau, bertanya kepada para biku, mana yang lebih banyak? Tanah yang ada di kuku ini atau tanah yang ada di bumi ini? Lalu para biku menjawab, tanah yang ada di kuku Bagawa, Sang Bagawa, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tanah yang ada di bumi. Kalau dibandingkan seberapa jauhnya, ya sebenarnya tidak bisa dibandingkan. Tetap tidak bisa menang. Ya, artinya tanah yang di kuku itu sangat-sangat tidak bisa dibandingkan dengan tanah yang di bumi. Ya. Nah, kalau misalkan pertanyaan yang sama disampaikan di sini, para ibu, bapak, saudara-saudari menjawab bagaimana? Apakah setuju dengan jawaban para biku atau sebaliknya? Ya, tentu setuju dengan jawaban para biku. Bahwa tanah yang ada di bumi ini tidak sebanding dengan tanah yang di kuku. Tanah yang di kuku itu sangat-sangat sedikit. Nah, lalu Sang Buddha menegaskan bahwa makhluk-makhluk yang lahir sebagai manusia ini diumpamakan seperti tanah yang ada di kuku atau debu yang ada di kuku. Sementara makhluk-makhluk yang lahir di 4 alam apaya, 4 alam menderita itu diumpamakan seperti tanah atau debu yang ada di bumi. Wah, sangat banyak ya. Kita tidak bisa hitung. Tanah yang ada di kuku saja atau debu yang ada di kuku, bagaimana perhitungannya? Kalau secara matematika, ya, secara angka, susah dihitung ya kan? Apalagi tanah yang ada di bumi, sangat banyak sekali. Nah, itulah perumpamaan bahwa lahir sebagai manusia ini sangat-sangat susah. Tidak banyak makhluk yang bisa lahir sebagai manusia. Hanya sedikit. Tapi kalau menurut data Bante, sekarang ini manusia yang ada di bumi ini hampir mencapai 8 miliar. Bukankah itu nilai angka yang banyak? Ya, cukup banyak ya, hampir 8 miliar. Ya, makhluk-makhluk atau manusia yang ada di bumi ini. Tetapi para ibu, bapak, saudara-saudari, kalau kita melakukan pembandingan dengan makhluk-makhluk yang bukan manusia, tentu manusia yang ada di bumi ini sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Coba kita bandingkan dengan satu jenis makhluk saja. Misalkan semut. Ya. Tahu semut ya? Kalau Anda yang tidak tahu semut, kebangetan. Semut, berapa jumlah semut yang ada di bumi ini? Tidak ada yang tahu. Kalau nanti misalkan ada yang punya penasaran yang tinggi, ya, Anda nanti boleh melakukan upaya untuk melakukan penelitian. Ya, tidak banyak penelitiannya, hanya melakukan penelitian berapa jumlah semut yang ada di bumi ini. Nanti kalau sudah dapat datanya berapa, boleh dikasih tahu ke Bante. Ya, tujuannya apa? Nanti kalau misalkan Bante ceramah tempat lain, bisa disampaikan itu. Wah, ini data dari siapa? Itu ada data dari umat Wihara Dhamma Sundara. Nanti sebutkan namanya. Nanti kan jadi terkenal. Bisa menghitung jumlah semut, ya kan? Tetapi para ibu, bapak, saudara-saudari, Bante yakin Anda tidak mau melakukan itu. Kenapa? Itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Anda tidak akan mendapatkan jumlah semut pastinya. Buang-buang waktu saja. Sampai meninggal bahkan Anda akan tahu berapa jumlah semut. Itu adalah pekerjaan yang sia-sia.
Itu baru jenis makhluk saja. Ya, satu jenis makhluk, semut. Makhluk-makhluk lainnya banyak sekali ya. Dari sini kita mendapatkan informasi bahwa benar ya yang dikatakan oleh Sang Buddha itu bahwa lahir sebagai manusia ini sangat susah. Sangat susah. Nah, pertanyaannya sekarang, saat ini kita sudah lahir sebagai manusia. Setuju? Setuju. Nah, lahir sebagai manusia ini sangat susah, walaupun dikatakan dalam Dhamma tidak gampang, sangat susah lahir sebagai manusia, tetapi sekarang ini kita sudah lahir sebagai manusia. Kenapa kita bisa lahir sebagai manusia? Tentu karena kita memiliki timbunan kebajikan yang besar. Sehingga di kehidupan sekarang ini kita bisa lahir sebagai manusia. Nah, patut kita syukuri, patut kita bangga dengan apa yang sudah dicapai itu. Tetapi harus ada catatan bagi kita, tidak cukup kita berbangga hati lahir sebagai manusia saja. Lantas kehidupan sebagai manusia ini tidak digunakan dengan maksimal. Untuk apa? Untuk memperoleh hal yang sama di kemudian hari. Artinya minimal kalau sudah hancurnya tubuh ini setelah meninggal dunia, bisa terlahir lagi sebagai manusia. Apa yang mengondisikan itu? Apa yang menjadi penyebab bisa lahir sebagai manusia? Tidak lain tidak bukan adalah kebajikan. Maka di kehidupan kita sekarang ini kita berupaya sebanyak mungkin untuk kita banyak-banyak berbuat baik. Sebagai upaya kita untuk menimbun jasa. Karena hanya jasa kebaikan ini yang akan menjadi kondisi makhluk-makhluk. Tidak hanya manusia, makhluk lain pun hanya dengan jasa kebajikan yang akan menjadi kondisi mendukung dia berada di kondisi yang baik. Tempat-tempat yang baik. Ya, nah maka apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita mati, sebelum kita menjadi leluhur, para ibu, bapak, saudara-saudari, sekarang persiapkan diri. Ya, persiapkan diri, gunakan kehidupan kita sebagai manusia ini untuk banyak-banyak berbuat baik. Apa yang harus dilakukan? Ya kita bisa mengingat syair-syair atau sabda-sabda yang disampaikan oleh Sang Buddha. Salah satunya yang bisa menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini untuk memperoleh kebajikan adalah dengan mengingat sabda Sang Buddha, yaitu sabapapasa akarana kusalasa upasampada saccita pariyodapana etam buddha nasasana. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Kemudian senantiasa melakukan kebaikan. Dan yang ketiga adalah menyucikan batin kita. Para ibu, bapak, saudara-saudari, perbuatan ini bisa dilakukan melalui 3 pintu. Pertama adalah pintu pikiran. Yang kedua adalah pintu ucapan. Yang ketiga adalah pintu jasmani. Badan ini. Melalui 3 pintu inilah perbuatan dapat dilakukan. Entah perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Maka melalui 3 pintu ini juga kita berupaya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk melalui 3 pintu ini, akibatnya juga nanti akan buruk. Siapa yang menanggung akibatnya? Ya kita sebagai pelaku. Ya. Perbuatan kita tidak bisa mewariskannya kepada pihak lain, orang lain. Bahkan kepada pasangan sekalipun. Tidak bisa diwariskan. Karena setiap kita ini punya perbuatan masing-masing. Ya. Nah, kalau kita sudah mengerti itu, maka dalam menjalani kehidupan ini, mari kita gunakan hidup kita untuk banyak berbuat baik. Ya. Tidak melakukan kejahatan. Melalui pikiran apa yang harus dihindari, ya tentu kita berusaha untuk tidak berpikir yang disertai dengan
kebencian. Kita berusaha untuk berpikir yang tidak disertai dengan keserakahan. Dan kita berusaha untuk tidak berpikir yang disertai dengan kebodohan batin. Kalau ini dilakukan berarti ia sudah menjauhkan diri dari pikiran-pikiran yang buruk. Lalu melalui pintu ucapan, apa yang harus kita hindari? Ya, ucapan-ucapan yang tidak benar, diantaranya berbohong, memfitnah, lalu omongannya kasar, omongannya tidak bermanfaat, omong kosong. Ucapan-ucapan ini harus dihindari. Karena kalau itu dilakukan, siap-siap nanti akibatnya akan sangat buruk. Akan menimpa pelaku sebagai akibat dari perbuatannya sendiri. Kemudian, melalui badan jasmani kita, perbuatan buruk yang harus dihindari adalah membunuh makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, atau mencuri. Dan yang terakhir, melakukan hubungan seksual yang salah. Ya, melakukan hubungan seksual yang salah itu harus dihindari karena itu dilakukan melalui badan jasmani. Nah, kalau ini dihindari, tidak dilakukan, berarti sudah melakukan kebajikan. Dan kebajikan itu sangat besar. Nah, kemudian yang kedua, para ibu, bapak, saudara-saudari, senantiasa melakukan kebajikan. Ya, kebalikan dari yang tadi. Hal-hal yang buruk dihindari, kemudian hal-hal yang baik dilaksanakan. Melalui pikiran apa? Ya, pikiran yang disertai dengan cinta kasih, ya. Pikiran yang disertai dengan belas kasih. Kemudian pikiran yang disertai dengan kebijaksanaan. Ini yang harus dikembangkan. Melalui ucapan apa? Kita berusaha untuk mengembangkan kejujuran. Kemudian kita berusaha untuk mengembangkan ucapan yang tidak memecah belah. Ucapan yang lembut, ya, bukan ucapan yang kasar. Lalu ucapan yang bermanfaat. Ini yang harus dikembangkan, yang harus dilakukan. Lalu melalui badan jasmani apa yang harus dilakukan? Ya, membantu pihak lain. Membantu pihak lain. Lalu tidak, ya, Anda membantu makhluk lain, tidak ketika ada orang yang kesusahan dibantu, menyelamatkan. Lalu kalau orang-orang yang memerlukan pertolongan kita dibantu. Dan tentu menjaga diri. Ya, menjaga diri dengan baik. Artinya tidak melakukan hubungan seksual yang salah. Nah, ini yang harus dikembangkan. Kalau itu dikembangkan, wah, berarti silanya murni, ya. Karena kalau menjalankan itu, mengendalikan diri melalui 3 pintu ini sebenarnya silanya sangat baik. Murni, tidak ada yang cacat. Dan itu bagian dari Pancasila Buddhis, bahkan lebih dari itu. Nah, kemudian yang ketiga, para ibu, bapak, saudara-saudari, yang harus kita lakukan adalah menyucikan pikiran sendiri. Menyucikan pikiran sendiri ini ya harus dilakukan. Bagaimana caranya? Tidak susah. Ya, harus dimulai sekarang. Ada 4 cara, ya, yang harus dilakukan apabila kita ingin menyucikan pikiran kita. Nah, ini disebutkan oleh Sang Buddha. Ya, oleh Sang Buddha. Ketika muncul pikiran-pikiran buruk, harus diketahui ada pikiran buruk. Setelah diketahui ada pikiran buruk yang muncul, ternyata pikiran buruk yang muncul ini tidak ada gunanya, tidak ada manfaat bagi kita. Ya, harus segera dilenyapkan, lakukan upaya benar. Lenyapkan pikiran buruk yang muncul. Karena itu sebagai pengganggu tidak bermanfaat. Bahkan menyengsarakan kita.
Ini upaya yang pertama yang dilakukan. Kemudian upaya yang kedua adalah pikiran-pikiran buruk yang belum muncul, berusaha untuk tidak memunculkan. Ya, berupaya untuk tidak memunculkan pikiran buruk yang belum muncul. Berarti kalau melakukan ini sudah upayanya benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, pikiran-pikiran baik yang belum muncul berusaha untuk dimunculkan. Ya, pikiran-pikiran baik yang belum muncul berusaha untuk dimunculkan. Ini adalah upaya benar yang ketiga. Upaya benar yang keempat adalah berupaya untuk mengembangkan pikiran-pikiran baik yang sudah muncul. Ya. Nah, dengan 4 hal ini, para ibu, bapak, saudara-saudari, ketika itu dipraktekkan, dikembangkan setiap saat, maka pada saat itu kita sedang mengembangkan batin, menyucikan batin. Dan ini tidak hanya dilakukan pada saat duduk bermeditasi. Karena kotoran-kotoran batin itu tidak hanya muncul pada saat kita duduk meditasi. Tetapi kotoran-kotoran batin itu bisa saja muncul di mana-mana. Ya, entah di rumah, entah di tempat kerja, atau di tempat makan, atau dimanapun tempat lain. Kalau ada kondisi-kondisi yang mendukung, bisa saja pikiran-pikiran buruk itu muncul. Nah, kalau kita sudah tahu kondisinya demikian, maka 4 usaha benar itu harus kita munculkan. Harus kita praktikkan di mana? Setiap saat, dimanapun kita berada. Itu adalah upaya kita mengembangkan batin, menyucikan batin. Dan menyucikan batin ini ya harus dilakukan sendiri. Sekali lagi, harus dilakukan sendiri. Karena setiap orang punya kotoran-kotoran batin. Kotoran-kotoran batin ini akan bersih tidak bergantung pada orang lain. Tetapi kita bergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita tahu bahwa diri kita ini masih memiliki kotoran batin, maka kita sendirilah yang harus bertanggung jawab, yang harus berkewajiban untuk membersihkan kotoran batin. Dan kita harus melakukan itu sekarang. Karena sekarang kita masih hidup, kita masih bernapas. Kalau kita menunggu nanti beberapa tahun kemudian atau saat usia sekian-sekian, siapa yang tahu usia kita sampai pada usia yang diharapkan? Ya tak? Nggak tahu. Kalau ada yang berpengharapan nanti saya membersihkan kotoran batin saya, kalau saya sudah pensiun. Nah, ya, siapa yang tahu kalau usia kita sampai di usia pensiun? Nggak tahu. Bisa saja kita ini cepat mati. Atau mati muda barangkali. Ya, jangan berpandangan yang muda-muda ini begitu. Menunggu kalau udah usia lanjut baru membersihkan kotoran batinnya. Justru sekarang Anda masih muda adalah waktu yang tepat. Kenapa waktu yang tepat? Sekarang Anda masih muda ini masih memiliki tubuh yang baik, sehat. Dibandingkan dengan mungkin yang sudah punya kakek, nenek, ya usia sudah lanjut. Tubuh tentu tidak sekuat ketika masih muda. Nah, sekarang masih muda, masih memiliki kekuatan secara fisik, tentu secara mental pun diharapkan untuk kuat. Nah, karena memiliki kekuatan demikian di usia muda, maka sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk berjuang, menyucikan pikiran. Nah, inilah yang harus kita lakukan para ibu, bapak, saudara-saudari, dengan tidak melakukan kejahatan, senantiasa melakukan kebajikan dan menyucikan pikiran ini adalah cara yang kita lakukan, yang harus kita lakukan sebagai upaya untuk menggunakan kehidupan kita sebagai manusia ini dengan sebaik-baiknya.
Karena hidup kita sebagai manusia ini adalah tidak pasti. Ya, tidak pasti hidup kita sebagai manusia. Yang pasti adalah kita semua manusia ini nanti pada akhirnya akan mengalami kematian. Maka sebelum kita mati, sebelum kita meninggalkan dunia ini, sebelum meninggal dari dunia ini, mari kita banyak-banyak berbuat baik. Karena kesempatan kita sebagai manusia sekarang ini adalah kesempatan yang berharga. Lebih-lebih para ibu, bapak, saudara-saudari, saat ini kita bisa bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Bertemu dengan Dhamma. Ya, lahir sebagai manusia itu sulit. Ya, jauh lebih sulit lagi adalah bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Jauh lebih sulit lagi. Karena kalau kita melihat data jumlah manusia, ya, diperkirakan hampir 8 miliar itu, berapa orang yang menyatakan diri sebagai pengikut ajaran Sang Buddha? Tidak sampai 1 miliar. Pernah baca, diperkirakan itu sekitar 525 juta manusia yang menyatakan diri sebagai pengikut ajaran Sang Buddha. Tetapi dari semuanya itu yang 500-an juta itu, apakah semuanya mengerti ajaran Sang Buddha? Bante tidak yakin. Ya, Bante tidak yakin. Kenapa? Ada yang di KTP-nya hanya agama Buddha saja. Tetapi ajaran Sang Buddha nggak tahu. Karena ada pengalaman. Ya, waktu Bante bertugas di Jakarta itu ada umat punya teman. Dia mengaku diri sebagai umat Buddha. Kemudian ditanya, tahu para biku? Nggak tahu. Itu loh yang pakaiannya kuning-kuning, nggak tahu juga. Nah, dari sini kita mendapatkan informasi bahwa walaupun mengaku diri sebagai umat Buddha, belum tentu mengenal ajaran Sang Buddha. Ya, karena umat Buddha untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan Dhamma dari siapa? Para biku. Tapi Bante sekarang ini gampang untuk mempelajari ajaran Sang Buddha. Iya, sangat gampang. Jadi pertanyaannya, apakah menggunakan itu? Belum tentu. Walaupun mudah diakses sekarang, media sudah tidak ada batasnya untuk mencari itu. Tapi belum tentu dia menggunakan itu untuk mencari Dhamma. Maka sekali lagi sangat beruntung. Ya, sekarang ini kita sudah lahir sebagai manusia, bisa bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga, tidak bisa dimiliki oleh banyak orang, bahkan oleh banyak makhluk. Dari sekian banyak orang, dari sekian banyak makhluk, kita adalah manusia-manusia yang beruntung bisa bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Maka kehidupan kita sebagai manusia sekarang ini jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai berlalu begitu saja, tidak digunakan dengan maksimal untuk banyak-banyak berbuat baik. Ya, maka para ibu, pak, saudara-saudari, ya sebelum kita semua menjadi leluhur, ya pada akhirnya nanti kita akan menjadi leluhur, mari kita berjuang semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya untuk banyak berbuat baik dan menjadi manusia luhur. Ya, sebelum kita menjadi leluhur, mari kita bersama-sama berjuang untuk menjadi manusia luhur. Menjadi manusia luhur adalah pilihan, karena pilihan mari kita pilih sekarang, tetapi menjadi leluhur itu adalah satu kepastian. Diharap ataupun tidak, itu akan kita alami. Tetapi menjadi manusia luhur ini adalah pilihan. Pilihan ini harus kita pilih sekarang, jangan sampai kita melalaikannya. Ya ini yang Bante share pada kesempatan ini. Semoga para ibu, bapak, saudara-saudari tetap semangat untuk belajar dan praktek ajaran Sang Buddha ini. Karena kesempatan kita sekarang ini adalah kesempatan yang berharga. Tidak banyak orang miliki, tidak banyak makhluk miliki.
Dari sekian banyak makhluk, kita adalah orang-orang yang beruntung. Semoga ini menambah wawasan sehingga kita tetap semangat untuk belajar dan praktik Dhamma. Dengan semangat belajar praktik Dhamma, apa yang menjadi cita-cita luhur kita bisa direalisasi. Dan pada akhirnya bisa mencapai kebahagiaan sejati, Nibbana. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.